lagi menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para rekan ASN yang masih berada di bagian belakang, kami mohon kiranya untuk dapat segera menempati tempat kosong yang berada di depan karena acara kita akan mulai. Sekali lagi kami beritahukan dan kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para rekan-rekan ASN yang masih berada di bagian belakang, kami mohon kiranya untuk dapat maju menempati tempat kosong yang ada di depan karena acara segera kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Sekda Provinsi Jambi Bapak Haji Sudirman SH MH, yang kami hormati para asisten Sekda dan para staf ahli gubernur di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, yang kami hormati para kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan 4 lingkup pemerintah Provinsi Jambi atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi yang hadir, kemudian yang kami hormati Imam Masjid Agung Al-Falah Jambi Bapak Dr. Haji M. Umar Yusuf MHI, yang kami hormati penceramah kita pada pagi jelang siang hari yang berbahagia ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amir Muslim SPD MM, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pemerintah Provinsi Jambi tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi pada pagi hari menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan acara kita pada kesempatan ini akan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Imam Masjid Agung Al-Falah Jambi Al-Mukarram Bapak Dr. Haji M. Umar Yusuf MHI. Kepada Bapak kami silakan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatu muqarrabin wa syuhada'i salihin summa ala hazini ya sayyidillahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya acara yang kedua, mari kita simak dan dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zubir SPDI. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Sunnatullahi fil ladzina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura.
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zubir SPDI. Semoga bagi kita yang mendengar dan bagi yang membaca mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya acara yang ketiga, mari kita simak dan dengarkan tausiah atau ceramah agama dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemerintah Provinsi Jambi tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Amir Muslim SPDI MM. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah berkahkan Bapak Sekda Provinsi Jambi,
serta Bapak seluruh Bapak staf ahli, serta Bapak yang kami hormati yang mulia Pak Asisten, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kepala OPD, serta wabil khusus Ketua Dewan Masjid, Pak Ketua, semoga sehat, diberkahkan Allah, Ketua Masjid beserta segenap pengurusnya, wabil khusus Al-Mukarram, seluruh imam besar Masjid Al-Falah, serta seluruh adik-adik dari pondok pesantren ya, wabil khusus Ketua MPI, Ketua Majelis Penceramah Provinsi Jambi. Ini dari pesantren nih, marhaban. Ya. Semoga anak-anak kita yang dari pesantren menjadi hafiz-hafizah. Amin. Kemudian seluruh bapak-bapak, para sekretaris, para kabid, para kasubid, para staf ASN, PTT, serta seluruh adik-adik jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di rumah Allah pagi ini. Ya Allah, terima amal ibadahnya, mudahkan rezekinya, dan mudahkan dia menjadi penghuni surga, dapat syafaat Nabi dengan maulid Nabi pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta seluruh yang hadir, duduknya kita di rumah Allah malam pagi ini, saya ulangi, duduknya kita sekarang pagi ini memperingati maulid Nabi, kita sedang disaksikan oleh Allah. Yakinlah, kita sedang dilihat oleh Allah, kita sedang diketahui oleh Allah, dan tak ada satu manusia pun yang pahala. Setiap langkah pahala Bapak Ibu pergi ke majelis ilmu, pergi majelis ceramah, apalagi majelis iman dan majelis memperingati maulid Nabi. Setiap langkah pergi ke sini, setiap langkah Allah gugurkan dosa-dosanya. Langkah kaki yang sebelahnya Allah angkat derajat orang yang pergi ke majelis ilmu. Seluruh makhluk di laut, seluruh makhluk di darat mendoakan orang yang pergi ke majelis ilmu. Orang yang mudah langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah Ta'ala berjanji dalam hadis Nabi, orang yang mudah datang ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Bapak Ibu, orang pintar, orang beruntung itu adalah orang yang akhir hayatnya husnul khotimah, serta Allah kabarkan dia menjadi penghuni surga. Apa yang lebih penting dari mendapatkan surga? Apa yang lebih penting Pak dari selamat dari neraka? Bahwa kita berusaha kepada Allah, ikhtiar menyiapkan bekal amal. Semoga seluruh yang hadir dalam maulid Nabi ini diselamatkan dari neraka dan digolongkan ke dalam golongan orang sukses menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, izinkan 5 menit pertama saya mengajak Bapak Ibu mengamalkan hadis Nabi, ajillallah wa yaghfir lakum, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosamu. 5 menit izin Pak Sekda. Bumi yang kita pejak nih Pak, sungguh adalah buminya Allah. Air yang kita hirup, yang kita minum dari bayi sampai sekarang, air yang diturunkan Allah. Udara yang kita hirup atau yang gratis, yang sejuk ini adalah udaranya Allah. Nikmat sehat datang dari Allah. Kita mampu tergerak datang ke majelis ceramah maulid Nabi ini, hidayah dari Allah. Yang memudahkan urusan kita adalah Allah. Orang yang tenang hatinya adalah orang yang diberi ketenangan oleh Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah. Orang yang mulia adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Bukan Amir Muslim yang bilang, tapi Allah langsung yang bilang dalam Al-Quran, wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Adalah Allah yang memberikan kemuliaan derajat kepada hamba yang dikehendaki. Adalah Allah yang mengambil kemuliaan itu kembali kepada hamba yang dia kehendaki. Ilaihi maksudi wa ridhoka matlubi. Beruntunglah di antara kita hamba yang meluruskan tujuan hidup, Allah lah maksud hidupnya, keridhaan Allah yang dia cari. Setuju Bapak Ibu? Satu kisah Pak, zaman sahabat, izin Pak Doktor, Pak Ketua. Ada kisah seorang raja zaman Harun Ar-Rasyid, Pak Kadis, Pak Asisten. Kata raja,
Hari ini raja berulang tahun, hatinya lagi gembira. Saya berhadiah apa yang ada di kerajaan menjadi milikmu, asal kau sentuh satu barang halal jadi milikmu, bawa pulang. Maka menteri raja ada yang pegang kursi, ada yang pegang lemari, ada yang pegang, seluruh yang di istana raja sudah pegang semua. Resmi raja yang bilang. Raja lagi senang ingin memberi hadiah untuk rakyatnya, menterinya. Apa yang dipegang satu jadi miliknya, bawa pulang, hadiah dari raja. Semua sudah bergegas megang masing-masing. Hanya ada satu orang Pak Sekda yang belum megang sesuatu. Itulah Ayas, sang tukang kebun raja. Lalu raja bertanya dan orang pun heran kepada Ayas, kenapa Ayas tak pegang sesuatu? Wahai Ayas, kata raja, kenapa kau tak pegang sesuatu? Lalu Ayas pun bertanya kepada raja, wahai tuan raja, benarkah hari ini kalau ku pegang sesuatu jadi milikku tuan raja? Benar. Keputusan tertinggi di kerajaan adalah raja. Siapa memutuskan itulah keputusan berlaku. Lalu raja Ayas pun melangkah menuju raja. Ternyata Ayas memang dia tukang kebun, tapi keyakinannya betul, dia pegang tuan raja. Lalu tuan raja bertanya, kenapa kau pegang aku? Kalau benar hari ini apa yang ku pegang menjadi milikku, aku akan pegang dirimu wahai tuan raja. Apa yang jadi milikmu otomatis akan menjadi milikku. Ayas memang tukang kebun, tapi dia orang pintar. Bumi ini, dunia punya Allah, yakinlah. Yang mengatur harga barang semua Allah, yang mengatur suasana dan keadaan Allah, yang menentukan ending hidup kita sukses atau tidak hanya Allah, dan yang mengabulkan doa kita hanya Allah. Semua sekarang nih, mungkin sekarang ada 300 orang nih. 300 orang nih berdoa menit ini serempak. Allah tahu pinta hambanya, walaupun ratusan miliaran orang minta serempak, Allah kabulkan semua miliaran orang. Hasanah kekayaan Allah tak berkurang sedikit pun. Saya Pak Sekda ditakdirkan Allah, alhamdulillah, balik kantor nyimak anak pesantren nyetor Quran. Kalau kena 2 kuping, semampu saya kalau hafalan Al-Quran tuh saya bisa simak 2 orang. 2 orang bisa simak. Kalau 3, saya ngaku saya tidak bisa lagi, tidak terdengar lagi yang ketiga, tidak tersimak lagi. Kalau 2 bisa hafalan untuk yang sebelah sini, nyimak untuk yang sebelah sini. Nanti lihat ujungnya salah atau tidak dia. Masih bisa. Begitulah batasan hamba Allah manusia. Mendengar paling banyak ngomong serpak 2 orang. Kalau lah 3 dia ngomong serpak, kaget dulu. Sekok-sekok ngomong. Iya kan? Tapi Allah Rabb kita, izin Pak Asisten, serempak kita ngomong kepada Allah, ya Allah tolong aku ada utang ya Allah, Sibah ya Allah tolong aku ada perlu ya Allah, anakku sakit. Serempak menit yang sama minta dalam miliaran orang. Allah mendengar pinta hambanya dan Allah kabulkan semua. Sedikit pun kekayaan Allah tak berkurang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari dalam Maulid Nabi ini hikmah pertama, saya akan mengajak diri saya sendiri. Penceramah terbaik bukan saya Bapak. Sekali lagi saya ulangi, penceramah terbaik bukan saya. Penceramah terbaik itu jumhur ulama sepakat adalah Rasulullah. Setuju Bapak? Penceramah terbaik itu, dai terbaik itu Rasulullah. Rasul dalam berdakwah 3 risaunya, 3 keinginan besar dalam berdakwah Rasul, dalam ceramah Rasul. Rasul menginginkan mustami' yang mendengar ceramahnya kalau bisa semuanya berubah menjadi lebih taat, menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat pada Allah, dan menjadi dapat hidayah. Rasul menyampaikan dakwah, orang yang didakwahnya kalau bisa tambah dekat pada Allah. Yang kedua, Rasul menginginkan orang yang mustami', umat yang didakwahkannya kalau bisa semua menjadi penghuni surga. Amin. Semoga seluruh kita yang mendengar dakwah Nabi menjadi penghuni surga. Amin. Dan yang ketiga, dakwah Rasulullah menginginkan dalam beliau ceramah kalau bisa seluruh umat Nabi selamat dari neraka. Orang sukses. Ini hikmah pertama Maulid Nabi pagi ini. Dalam Al-Quran itu, Pak Sekda izin, 2 kisah besar Pak.
kisah manusia sukses, kisah manusia gagal Pak Kadis. Kita tak boleh bilang manusia gagal kecuali Allah langsung sebut nama dia dalam Al-Quran. Haman, Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Allah beri namanya dalam Al-Quran. Tapi Namrud mimpin separuh dunia Bu Kadis, tapi Namrud gagal. Fir'aun pun gagal. Haman menterinya Fir'aun, ini yang jadi menterinya Fir'aun pun gagal. Abu Lahab paman kandung Nabi, Allah beritahu ada surah Al-Lahab. Kenapa mereka gagal? Allah langsung beritahu, Haman, Fir'aun dan Namrud tidak mau taat pada Allah, tidak mau taat kepada utusan Nabi Allah, dan saking lupa dirinya Namrud dan Fir'aun ngaku Tuhan. Kalau soal hebat Fir'aun Pak, serius. Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun itu, ini kita ceritakan dikit zaman Fir'aun. Pak Sekda, dalam kitab saya pun terkejut Pak Sekda. Kalau Fir'aun itu Pak Kadis punya singgasana. Kalau dia duduk di singgasananya ada tabir, lalu dipasang mahkota raja, depannya itu menterinya, rakyatnya. Kalau tabirlah dibuka Pak Asisten, semua menteri, rakyat, adik kandung, istri sujud depan Fir'aun. Separuh dunia dia pimpin, tak pernah sakit seumur hidup. Nikmat dunia ini kenyang, bukannya puas lagi. Tapi Fir'aun Allah beritahu gagal. Kenapa gagal? Fir'aun lupa diri, tak mau taat pada Allah, tak mau taat pada usul. Nabi Musa dibunuhnya, mau dibunuh oleh Fir'aun, dan dia angkat dirinya menyaingi Allah, mengaku Tuhan. Allah beritahu dia gagal. Ini kisah manusia gagal dahulu. Lalu ada kisah manusia sukses. Siapakah manusia sukses? Jumhur ulama sepakat Rasulullah orang pertama nanti di kalangan para nabi dan rasul diizinkan masuk surga. Rasulullah imam terbaik dunia akhirat. Rasulullah pemimpin terbaik dunia akhirat. Rasulullah suami paling teladan untuk anak istrinya. Rasulullah ayah paling baik pada anak-anaknya. Rasulullah panglima paling tangguh dunia akhirat, tak ada yang mengalahkan panglima terbaik. Rasulullah pemimpin terbaik dunia akhirat. Di dunia Rasulullah pemimpin, diakui oleh kawan dan lawan. Tokoh berpengaruh dunia nomor 1 Rasulullah. Dan Rasulullah lah nanti di padang mahsyar. Ibu-ibu yang punya baju bagus, alhamdulillah. Orang paling kaya, Raja Garmen, punya tokoh baju sedunia Pak, punya swalayan ada di dunia, dia kaya raya, tokoh bajunya di mana-mana. Sampai di padang mahsyar, padang penyesalan, semua manusia termasuk yang paling kaya belum diizinkan menutup aurat. Semua di padang penyesalan itu Allah buat sama, yaitu belum memakai pakaian. Siapa rupanya manusia pertama yang diizinkan menutup aurat pertama kali? Manusia mulia bernama Rasulullah. Baru kita tahu Pak, gerombolan orang Pak Asisten izin minta tolong dengan Nabi Adam di padang mahsyar itu panas. Kita nih kalau tak percaya, alam rahim dulu 9 bulan 10 hari, pindah ke alam dunia. Alam dunia nih mau atau tidak, siap atau tidak, banyak bekal atau tidak, pindah ke alam ketiga, yaitulah alam kubur atau alam barzah. Di alam kubur kita Allah alam lamanya ada menyebutkan 40.000 tahun. Setelah alam kubur dibangkitkan di padang mahsyar, semua mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Nuh kumpul di padang mahsyar, padang penyesalan. Pak Ustadz pun nyesal kenapa? Kekurangan amal, kekurangan timbangan amal. Hari setelah padang mahsyar ada hari Yaumil Mizan namanya, hari penimbangan, ditimbang amal baik amal buruk. Dan Yaumil Hisab, hari penghitungan, dihitung. Kambing yang punya tanduk Pak Kabar, kambing yang punya tanduk di dunia menanduk, menzolimi kambing yang tak bertanduk. Jangan buat zolim Pak. Allah adil, ada padang mahsyar. Kambing tak bertanduk, Allah kasih tanduk di padang mahsyar. Wahai kambing tak bertanduk, dulu kau dizolimi oleh kambing yang bertanduk. Nih balas, hukum Allah adil. Pengadilan dunia memang pengadilan kita bisa bisilat. Pengadilan Allah, tangan saksi, kaki jadi saksi, paha jadi saksi, rambut jadi saksi. Takutlah kepada Allah,
di hari kita berdiri di hadapan Allah. Siapa manusia beruntung itu? Manusia beruntung adalah manusia yang akhir hayatnya husnul khatimah. Ketika ditimbang amal baik, berat amal baiknya, banyak tahajudnya, banyak duhanya, banyak pahala dengan ceramah, banyak pahala sholat berjamaah, banyak pahala baca Quran, ditimbang berat pahala baiknya. Inilah bapak-bapak yang beruntung dan sukses itu. Bapak-bapak yang sukses yang kedua siapa? Masing-masing kita nih punya catatan buku amal, Pak. Saya hamba Allah Amir Muslim ada buku catatan amal dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Bapak-bapak juga ada malaikat Raqib Atid tiap saat nyatat. Yang datang maulid Nabi hari ini karena manusia, datang karena tidak segan dengan Pak Gubernur, malaikat Raqib pun catat. Sebuah amal jumhur ulama akan diterima, sholat diterima, haji diterima, umroh diterima kalau ikhlas, bukan karena manusia. Bukan saya yang nyebut, Nabi. Innallaha la yuqbalu minal amal illa khalisan bihi. Allah tak menerima sebuah amal yang diamalkan bukan karena Allah, bukan ikhlas karenamu ya Allah. Berat amal diterima, Pak. Kita bab terima izin Pak staf ahli. Kita tanya izin. Salat yang diterima salat siapa? Yang positif diterima ya. Salat yang positif diterima salat siapa? Ustaz Jalal. Salat Rasulullah ya, izin saya. Salat yang positif diterima salat Rasulullah lah. Iya dah Pak, setuju dah Bu? Bapak-bapak saya minta izin Pak. Saya belajar ceramah niru Nabi. Nabi ceramah menginginkan orang yang dengarnya masuk surga. Belajar ceramah sampaikan sesuatu dengan hati, semuanya diterima oleh hati. Bapak, Rasulullah izin saya, Rasulullah zuhur di mana Pak? Saya sayang dengan Bapak. Rasulullah zuhur di mana? Sahabat sayang dengan sahabat, ajak dia ke surga, selamatkan dari neraka Pak. Rasulullah zuhur di mana? Izin saya. Rasulullah maghrib di mana? Rasulullah isya di mana? Rasulullah subuh di mana? Karena Allah saya mengajak Bapak Ibu, salat yang diterima itu salat Rasul. Salat sendirian Pak, Allahu Akbar. Kunci motor ini taruh mana ya? Ah sudah kok ada undangan, ada rapat di lembaga adab. Jam berapa sekarang? Rakaat berapa Pak? Lupa rakaat. Jujur kita Pak, kalau berjamaah ada sholat makmum yang kurang, Allah terima sholat berjamaah nih, asalkan ada sholat imamnya betul. Imam pun baru belajar, tidak apa-apa. Kalau di sini imam kabir Pak, bagus-bagus. Ada sholat orang soleh dalam jamaah nih, tetap Allah terima Pak Kadis kalau berjamaah. Sholat Nabi itu saya minta izin Pak, sekali lagi. Sahabat seiman yang sayang, yang saya persahabatannya betul Pak, adalah dia mengajak sahabatnya dekat pada Allah dan selamat dari neraka. Rasulullah zuhur 5 waktu berjamaah. Rasulullah tersebut selalu sholat di awal waktu. Rasulullah selalu sholat di mana azan dikumandangkan, Rasulullah datang. Maulid Nabi ini adalah meneladani manusia paling baik dalam ibadah. Rasulullah lah paling baik ibadahnya, paling kuat imannya, paling bertakwa. Rasulullah mencontohkan seumur hidup berjamaah di masjid. Dulu saya 4 tahun di Kesra, 4 tahun di Kesra, hampir 800 orang di kantor gubernur tuh Pak, 800 pegawai sekitar kantor gubernur. Kalau sholat zuhur berjamaah semua, ya Allah berkah. Bukan saya yang bilang berkah, saya baca ayat, saya minta seluruh saudaraku seiman, orang-orang tuaku yang diberi oleh Allah kelebihan amanah memimpin Jambi, peganglah ayat ini kalau mau Jambi ini berkah. Bukan hamba Allah Amir Muslim yang beritahu, tapi Allah pencipta kita yang beritahu ayat ini. Kalau mau negeri ini berkah, penuhi 2 syarat. Allah beritahu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri, kata Allah, semua mau amanu, semua mau beriman. Orang kantor beriman, mahasiswa beriman, siswi SMA beriman, semua anak pesantren beriman. Wattaqau, sudah tuh mau semua orang negeri itu bertakwa. Apa janji Allah kalau ada 2 ini? Kalau semua beriman, semua bertakwa, labatahna alaihim barakatim minas sama wal ard.
Allah beri berkah pada negeri itu, baik berkah dari langit maupun berkah dari bumi. Semoga kalau negeri Jambi ini mau berkah. Tadi malam saya diminta oleh Pak Sarasadin sama Pak HBA ceramah di Maulid Nabi Lam. Salah satu ayat ini langsung saya juga minta izin Pak Gubernur nyampaikan bahwa sayang yang benar masyarakat dengan pemimpinnya adalah pedomani Al-Quran, pedomani hadis. Kalaulah Allah beri kepemimpinan ini dengan mengamalkan Al-Quran, semua ajak masyarakat Jambi beriman, semua ajak masyarakat Jambi bertakwa, terbantu Pak Gubernur karena berkah dari Allah turun kepada Gubernur dan seluruh jajarannya. Kalau semua orang beriman dan bertakwa, berkah negeri ini. Salah satu obrolan tadi malam mengenai batu bara. Sulitnya pemerintah Provinsi Jambi mencari solusi, bermaksud betul ingin bagaimana membantu rakyat supaya jalan itu mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jalan di dunia ke Bangko susah, begitulah susah, apalagi jalan ke surga kita, jalan kita untuk selamat dunia akhirat. Dan hakinlah yang memudahkan itu semua adalah tentu urusan mudah adalah yang dimudahkan oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya. Maka kita yang paling bagus, hikmah berikutnya lagi dari Maulid Nabi adalah kembali kita kepada Allah sebaik-baik penyelesai masalah. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita, amin. 5 menit. Tapi tadi Pak Gubernur datang ya. Mon karo Pep karo Apim kaget saya selesai ceramah Bapak datang tidak ya? Baik 5 menit closing saya minta izin. Bapak, ada orang muflis dalam hadis, ada orang buntung dalam hadis. Siapa manusia muflis? Manusia muflis adalah orang yang merugi, orang yang bangkrut, banyak buat kebaikan, tapi kebaikan dia diberikan pada orang lain. Dia banyak buat amal, tapi banyak pula meribah orang lain, mencela dan memfitnah orang lain. Kalau ada orang memfitnah kita, kita dapat transfer pahala gratis dari orang yang mencela kita. Ini namanya orang muflis. Ada yang kedua, saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah orang buntung. Banyak punya anak Pak, tapi anaknya tidak dapat menolong dia untuk masuk surga. Dia banyak punya anak Pak Gadis, tapi anaknya tak dapat menolong dia masuk surga. Bapak, Ibu, semua yang sudah kita miliki, kalau tak percaya sekarang, nanti akan percaya. Kita akan berpisah dengan semua yang kita miliki. Dengan rumah kita akan berpisah, pasti. Yang pasti di dunia ini kata ulama 3 Pak. Kalau nyalon lah, nyalon DPR, bisa menang bisa tidak. Maju wali kota, bisa terpilih bisa tidak. Buka usaha gitu di pinggir jalan, bisa untung bisa tidak. Hampir tak banyak yang pasti. Apa yang pasti? 3 Pak Kadis. Kalau taat pada Allah pasti untung. Kalau maksiat pasti rugi. Yang ketiga apa yang pasti? Hamba Allah, Amir Muslim dan semua kita pasti akan meninggal. Pasti akan meninggal. Orang cerdik kata Nabi, orang pintar itu adalah aksirul maut, al-kaisu. Orang cerdik kata Nabi, orang pintar adalah orang yang ingat mati. Setelah dia ingat mati, dia paling banyak menyiapkan bekal untuk mati. Bekalnya banyak disiapkan. Nabi yang sebut Pak, walaupun dia mungkin gelarnya tak seberapa, tapi hari-hari dia siapkan bekal untuk dia meninggal. Menurut Rasulullah, dialah orang pintar dan cerdik itu. Bapak-bapak, sebaik-baik bekal, jangan lupa bawa takwa ke akhirat. Jangan lupa bawa iman ke akhirat. Jangan lupa bawa amal soleh ke akhirat. Jangan lupa bawa hal-hal yang memberatkan timbangan. Dengan baju dinas kita akan berpisah. Dengan jam tangan kita akan berpisah. Dengan cincin akan diambil anak. Kunci mobil akan diambil anak. Kunci rumah mano, sertifikat rumah akan diambil anak. Dengan semua itu, dengan handphone yang kita bawa tiap hari akan berpisah. Tapi ketika jenazah Amir Muslim dimasukkan ke liang lahat, Nabi sebut 3 yang mengantar. Ahluhu, ahli keluarga memang ngantar. Mungkin bapak-bapak ada yang baik dengan saya ngantar. Saat Muslim meninggal, ayo kita takziah. Bapak ikut ngantar ke kubur.
maluhu, harta saya, mobil, motor, tikar, ikut ngantar ke kubur. Nabi, kemudian apa lagi yang ketiga? Amal kebaikan saya ikut ngantar ke kubur. Nabi sebut bayar jiwa isnani wa yabuka wahidun, 2 perkara balik dari kubur. Apa lagi? Maluhu, harta saya dibawa balik oleh anak-anak saya. Apa ternyata yang menemani saya masuk kubur? Itulah rupanya yang setia. Wa yabuka amaluhu, iman, amal saya akan menemani saya di kubur. Iman saya akan nolong, ketakwaan saya, bekal amal kebaikan saya, ada duha, ada tahajud, ada berjamaah, semua itu akan penolong di kubur. Hari itu pasti tiba. Setuju dah Pak? Iya dah Pak Karo. Hari kita dipisahkan seluruh nikmat dunia ini pasti tiba. Kalau tidak percaya sekarang, nanti Allah akan buat percaya. Dan orang pintar itu dia mempersiapkan itu. Hanya karena Allah saya sampaikan. Saya sayang kepada semua kita, sayang yang benar seperti begini Nabi Rasulullah sayang. Biarlah mengajak seluruh umat Rasulullah supaya selamat dari neraka dengan cara mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Kaitan kepada buntung tadi, harta terbaik dunia akhirat kalau punya anak hafiz Quran. Anak-anak sekarang nih Bu, 3 tahun rata-rata hafiz Quran. Saya sudah hampir 5 tahun membimbing pesantren As-Salam Al-Hafiz di belakang Mitra Bangunan. Masuk pondok saya itu cuma 1 juta masuknya Pak. Sebulannya 450, itu pun uang makan. Di rumah makan anak kita tidak cukup Pak Kadis pendidikan. 450 untuk makan, nanti 15.000 sehari. Kalau Pak Kadis makan 15.000 sehari tidak cukup. Makan siang ya, lebih 50.000 Pak Kadis. Ini sebenarnya di pondok pesantren tidak ada biaya. Maka subhanallah, di pesantren Pak, sholat 5 waktu anak terjaga, tenang hati ayah. Ayah tuh bahagia kalau anaknya sholat. Zuhur pesantren berjamaah, maghrib berjamaah. 2 tahun, 3 tahun di pesantren, saya nengok Pak, anak kandung saya 4 dikasih Allah anak. Ketika anak saya balik di pesantren Pak, dia ajak anak nomor 2, Ma'ruf namanya, yang pertama Amar. Bi, Abi duluan ya, Amar duluan ke masjid. Pada saat dia ke masjid, dia baru balik pesantren. Sekarang di Jawa Timur. Ma'ruf, ikut abang ke masjid. Saya sebenarnya capek balik zuhur kan, balik dari kantor. Saya panggil istri saya, Dek, sini. Apa Bi? Hari ini tugas Habib berkurang. Apa Dek? Tengok Amar bawa Ma'ruf ke masjid. Buah dari pesantren, dia bawa adiknya ke masjid. Harta paling berharga Pak, kalau punya anak hafiz Quran. Kalau kita punya anak hafiz Quran, dia yang menyolatkan kita nanti, dia yang mengkapankan kita, dia menalkinkan kita. Ketika anak kita diajak balik, ketika kita masuk kubur Pak, orang-orang ngajak balik, ayo balik, kami duluan ya Pak, yo balik kita dari kubur. Kalau anak kita tidak punya agama, apa yang balik Mak? Ya sudah kubur. Tapi kalau anak kita anak soleh Pak, duluan lah Pak balik. Saya nak masih ngaji di kubur ayah saya, masih nak ngaji di kubur abi saya, duluan lah Pak, saya masih berdoa lagi. Saya belum mau tinggalkan kubur ayah saya. Sore dah datang ziarah, besok dah datang lagi ziarah kubur ayahnya. Harta ayahnya dikirim lagi. Ayah ibu kita yang sudah meninggal tuh Pak, kalau kita berbakti dengan dia, anak kita akan berbakti dengan kita Pak. Masya Allah, ziarahilah, jangan di dusun saya Bangko Pak, itu salah paham. Saya ceramah di dusun Maulid Nabi juga. Dusun saya tuh Pak Sekda masih hari raya ke kubur, hari raya rame penuh, cuma sekali sahur. Ya Allah, salah. Sebenarnya ziarah kubur tuh adalah lebih banyak lebih baik, seperti ziarah kubur Nabi. Di Madinah kan setiap hari kita ziarah kubur Nabi. Semoga anak-anak kita menjadi anak hafiz Quran. Dan sebagai penutup, tahu tak bahagianya orang tua anak pesantren tuh Pak. Nah, saya kemarin 3 hari yang lalu ceramah di LP Sabah. 831 narapidana narkoba, hampir 1000 orang masuk penjara karena narkoba. Saya tanya, kenapa Bapak kan makan narkoba? Saya bening Pak, ada masalah lari ke narkoba. Memang selesai? Tak Pak, bertambah masalah saya. Masalah bertambah masalah baru, masuk penjara. Nyari duit tak tahu, ngurus anak tak tahu. Anak pesantren tidak boleh bawa HP, tidak boleh makan narkoba, tidak boleh pergaulan bebas. Anak pesantren selamat dari kenakalan remaja. Anak pesantren Pak, kalau ada masalah Bu Kadis, anak kita kalau kita meninggal banyak masalah dia tidak lari ke narkoba, tapi dia ambil uduk Pak, dia ambil uduk, dia sholat. Ya Allah, aku ada masalah dalam hidup ya Allah, tolong aku ya Allah.
Kalau anak kandung kita sudah seperti itu, itulah harta. Adik-adik SMA, saya sampaikan karena Allah. Saya khawatir dengan adik-adik SMA karena Allah. Mata kepala saya yang melihat. Zuhur ada anak SMA sekarang di mana? Maghribnya di mana? Hampir saya tak melihat anak SMA, anak usia SMA di masjid. Balik pesawat Garuda jam 3, anak SMA nyetop Jalan Gajah Mada, Hayam Huruf Jakarta. Terkejut, jam 3 malam ada orang sungguh-sungguh buat kenakalan, sungguh-sungguh ngabis motor, sungguh-sungguh buat dosa. Jam 3 malam. Apa yang salah dengan anak SMA itu? Mindset berpikir, keimanan dan tujuan hidupnya. Di dunia ada orang dua sungguh-sungguh, ada sungguh-sungguh dalam batil dan lalai, ada sungguh-sungguh dalam pahala dan kebaikan. Jam 3 malam enak tidur. Lebih bagus lagi enak tahajud. Kalau mau sungguh-sungguh, dia bangun dalam kebatilan. Apa yang salah dengan anak SMA? Ke masjid tidak mau, dengan ceramah tidak mau. Saya mengkhawatirkan, hamba Allah mengkhawatirkan. Maka anak-anak SMA, teguhkan iman, kembali ke Al-Quran dan kembali kepada agama kita. Itulah jalan terbaik. Semoga kita menjadi anak berbakti untuk orang tua kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga semua kita yang hadir mendapat syafaat Nabi dan juga semua husnul khatimah, sehingga semua kita kumpul dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian tadi telah sama-sama kita simak dan dengarkan tausiah atau ceramah agama dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Pemerintah Provinsi Jambi tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi, yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Amir Muslim SPDI MM. Semoga ceramah yang telah beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita semakin mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu menteladani semua ajaran yang telah beliau bawa bagi kita umatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sembari menunggu kedatangan Bapak Gubernur Jambi, baik, alhamdulillah Gubernur Jambi tiba di tengah-tengah kita, baru saja hadir, dan langsung disambut dengan sholawat oleh tim hadroh dari Pondok Pesantren PKP Al-Hidayah. Tafadhal. ثنيات الوداع
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH, dan sekali lagi kita ucapkan kepada beliau ahlan wa sahlan di tengah-tengah kita pada pagi jelang siang hari yang berbahagia ini. Gubernur Jambi, hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya acara yang keempat, mari kita simak dan dengarkan sambutan Gubernur Jambi pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada pagi jelang siang hari yang berbahagia ini, disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahu ya hayyu ya qayyum ya fatah ya alim, ibtah lana putuhal arifin. Yang kami hormati, saya muliakan Pak Sekda Besi Jambi, para staf ahli gubernur, para asisten, dan juga para pejabat yang hadir, juga Ketua Dewan Masjid Besi Jambi, Ketua Masjid Agung Al-Falah Jambi, dan juga seluruh para hadirin sekalian, baik para pegawai juga para anakku, siswa-siswi yang saya cintai sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan selawat hanya tercurah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kita akan dapatkan baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Para pejabat dan jemaah yang kami hormati sekalian, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pemerintah daerah tidak boleh tidak menyelenggarakannya. Ini peringatan yang resmi di negara kita. Ada Maulid, ada Isra Mi'raj dan sebagainya. Ini terlambat kita karena birokrasi sibuk berangkat MTQ. Semestinya agenda sudah tersusun, agenda begini sudah ada jadwalnya. Yang MTQ lah, tapi ini tetap jalan. Ini saya minta kemarin, Pak Sekda, ini Maulid belum nih, bikin Maulid, tidak enak kita. Orang Maulid kita tidak. Ini pun saya lihat para pegawai dikit yang hadir, paling 10% yang hadir, ya, paling yang hadir itu 10%. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kecintaan kita kepada status kita sebagai PNS juga tidak begitu terasa, bahwa dia seorang abdi negara, abdi masyarakat, digaji oleh pemerintah, diundang pemerintah, mesti dia hadir. Nah ini, jadi kadang-kadang jangan salahkan gubernur ketika jabatan tidak berpihak padanya, karena Allah mencatat orang-orang yang bekerja baik dengan tulus ikhlas, insya Allah pasti Allah bukakan hati-hati kami untuk melihatnya. Bagus kan, saya berhormati. Kita kadang-kadang sering saya lihat para pejabat diberi amanah, diberi yakinkan untuk satu jabatan, dia belum banyak pandai bersyukur, masih belum bersyukur pada Allah. Nanti di luar masih ngoceh-ngoceh, masih ingat-ingat gubernur, kita masih ada, ya kan? Masih itu, ya. Padahal saya sudah memberi kesempatan yang cukup banyak. Setahun ini sudah saya berikan kesempatan para pejabat ini untuk bekerja maksimal.
Ini setahun lebih saya, setahun 2 bulan. Ada 15 jabatan yang sudah 5 tahun. Padahal aturannya mudah sekali kita untuk menghabiskan jabatan itu. Saya masih banyak pertimbangan. Saya lihat wajah-wajah mereka satu persatu. Ada rasa kasihan kita dengan mereka. Tapi mereka malah tidak kasihan dengan jabatannya, tidak kasihan dengan daerah ini. Banyak yang belum bekerja dengan maksimal. Contoh, Dumi Sakya kita masih terancam tidak berjalan dengan baik. Apa yang saya perintahkan itu tidak dijabarkan dengan baik. Nah, sehingga memang agak stagnan kita. Oktober sudah berjalan, masih banyak yang belum selesai dikerjakan. Nah, ini yang kadang-kadang saya, bagaimana saya menata pegawai pejabat dengan baik ini. Saya sudah pakai perasaan, tetapi mereka tidak pakai perasaan, pakai hati, ya. Nah, ini masalah kita semua, sekalian. Sehingga kita terlambat. Nah, banyak pejabat yang tidak fokus jabatannya, banyak ke Jakarta, bolak-balik, entah apa yang dikerjakan ke Jakarta, tidak ngerti saya. Kalau dapat dana besar tidak juga, saya masih lobi-lobi sana sini juga, tidak ada. Saya tidak ngerti. Nah, ini banyak sekali tidak fokus. Yang berikutnya juga para khususnya para pejabat sekalian, sayangi anak buah di kantor, cintai anak buah di kantor, ya. Jadi orang yang ngemongi, pamong, ngemongi mereka, baik-baik dengan staf di kantor. Ada pejabat berangkat dinas keluar daerah, pakai sopir dinas, makan dengan sopirnya, itu bukti makan sopir diambil, nanti SPD keluar dipotong duit itu. Pak, dia menyelamatkan nyawa kita. Sopir itu bawa kita, nyelamatin nyawa kita. Masa makan masih kita potong SPD-nya? Berapa sih SPD sopir? Kecil. Jadi pejabat kalau mau berkah, tolong jangan pelit sama anak buah. Karena orang sukses belum tahu dia berkah. Banyak orang sukses, hebat-hebat, tapi tidak berkah jabatannya. Nah, ini saya minta jabat semuanya, jangan nanti kita pindah, kita habis jabatan, orang senang, bersyukur orang semuanya kita pindah, bukan nangis, senang. Nah, bikin kita itu menangis orang pindah. Saya alhamdulillah dari lurah saya pindah sampai kepala biro umum, tidak pernah, tidak ada yang tidak menangis saya pindah. Tulus sama anak buah, sayangi anak buah. Masa itu dengan makan motong SPD anak buah, tak benar Pak. Tolong para pejabat saya minta ini, jangan bikin resah anak buah di kantor. Saya tahu semua dinas anak buahnya tidak senang dengan bos, saya tahu. Mati kami Pak, Saro kami sejak masuk dia ke sana, masuk semua laporan ke saya. Sama juga dengan pejabat yang ngoceh-ngoceh, yang tidak puas, saya tahu juga laporannya. Asing ngoceh-ngoceh, gubernur nih jangan diikuti aman, ya kan? Hanya karena mungkin dulu ketika PJ tak dapat PJ, syukuri, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau bersyukur, Allah tambah nikmat untuk engkau. Kalau tidak, tunggulah habis jabatan tuh, rubuhlah situ. Gubernur ini Pak, gubernur ini walaupun saya di Jakarta, kuping gubernur ada di mana-mana, mata gubernur ada di mana-mana. Jangan, tidak bisa bohong dengan saya. Tahu semua saya, para pejabat yang masih tidak terberwan itu. Tidak usah. Saya ini mohon maaf, saya dari Merangin pindah ke Jambi, tujuannya hijrah untuk membenahi Provinsi Jambi ini.
Saya tidak takut apa-apa, hanya pada Allah saya takut. Karena jabatan saya nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Tidak ada saya takut orang. Nah, ini minta pejabat, tolonglah, jangan lagi lah, syukuri nikmat jabatan itu. Ya, syukuri. Jangan lagi ilmu dik tidak keruan, tidak fokus. Banyak masalah kadang saya ikut campur menyelesaikannya. Padahal itu bidang tugas yang bersangkutan. Apa fungsinya di situ? Kalau gubernur juga ikut turun menyelesaikannya, tidak ada artinya. Nah ini, saya minta semuanya pada jawab sekalian, saya tahu semua. Bagaimana staf-staf Anda itu ngeluh depan saya, ngoceh depan saya, ketemu saya. Sayangi anak buah, baik-baik anak buah, cintai anak buah. Ya, mereka juga manusia. Ya, itu dapat saya. Kenapa? Jabatan sementara, nyawa sementara. Entah kapan kita berpisah, tidak tahu, Allah lah yang tahu. Entah besok kita mati, entah hari ini sore nanti, semua Allah yang tahu. Jangan sampai doa-doa anak buah kita itu menyusahkan kita, ya kan? Tapi kalau kita mati, wah bapak terbaik niat dulu, didoakannya kita, ringan kita. Ini tak disurumpahnya, alhamdulillah pindah dia mati lah dia situ, ada apa ketawa, ya kan? Karena tidak bisa. Saya tahu semua, saya tahu semua para pejabat. Ada baik anak buahnya susah oleh dia. Anak buah nak berangkat, sekali berangkat bagilah SPD itu sen kita nak senegara. Kau tak boleh anak buahnya pergi, dia orang lain nak pergi. Jangan, tak boleh begitu dengan anak buah, ya kan? Padahal ada kesempatan, pergilah. Perlu digilir anak buah itu, digilir ke Jakarta, yang ini ke Jakarta, besok itu ke Jakarta, tidak apa-apa. Yang penting dia membuka wawasan ke Jakarta itu. Nah ini pesan saya pada pejabat sekalian, ingat bahwa hidup kita ini sementara, harta jabatan tidak ada yang dibawa, semuanya akan tinggal, hanya kita yang pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu mungkin saya, terima kasih banyak anakku sekalian, para siswa sekolah SMA SMK, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan amal kita semua Allah terima, menjadikan kita hamba yang kelak husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Gubernur Jambi pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pada pagi jelang siang hari yang berbahagia ini. Dan kepada Bapak Gubernur kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya untuk mengambil barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita berdoa, menundukkan kepala, dan untuk pembacaan doa ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Jalaluddin SAG MPDI, Ketua Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi, untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami melaksanakan peringatan Maulid Nabi-Mu di masjid yang sangat kami cintai ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu dari langit ya Allah, curahkanlah keberkahan-Mu dari bumi ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Jadilah pemimpin kami ini ya Allah pemimpin yang penuh kasih sayang kepada kami semua, dan kami semuanya menjadi orang-orang yang setia dan loyal kepada pemimpin kami ya Allah. Dan jadikanlah negeri kami ini negeri yang penuh berkah, menjadi provinsi yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi yang lebih maju ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam bala dan bencana, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Engkau berikan rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan telah selesainya pembacaan doa tadi maka berakhir pula lah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pemerintah Provinsi Jambi tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi di pagi jelang siang hari yang berbahagia ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, salah datang dari kami dan semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.